Nyari Betul, masing-masing orang. kelompok Hah? nyari orang. Ada yang tiwi, ada yang masih imbang. Nanti beberapa kita juga Oh gitu. nyoba dokumen yang lain. Oh gitu. Iya, Emang kalau kriterianya apa kriterianya? kriterianya yang satu yang ASN pasti Mas. Ah, Yang kedua yang berprestasi prestasi gitu. apa? Olimpiade? Saya tidak punya prestasi Olimpiade. Ya kami lihatnya Oh, ini dari baik unit mana? prestasi. Lemigas. Ini Ya Lemigas sekalian semua dari perkenalan Mas. Lemigas. Ya, Ya udah. Oke oke. baik Mas Nurul, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Salam. Waalaikumsalam. semua, senang ketemu teman-teman semua dan Mas Nurus. Perkenalkan yang ada di depan kita Mas Nurus Firdaus. Mas Nurus, perkenalkan juga teman-teman ini ada dari Lemigas dulu ya. Ada saya Majid, ada Mas Alek. Mas Alek, angkat tangan Mas Alek. Terus ada Mbak Debi. Nah, kemudian dari Minerba Mas, yang lain ada Mas Arsa. Halo Mas Pak. Arsa. Halo, Kemudian ada Mas Zanuar. kenal. Terus sama ada Mbak Cynthia. Nah, jadi Oke. kali ini kami ada tugas Mas Nurus untuk mewawancarai role model yang bisa kita ambil pelajarannya, baik langkah-langkahnya atau motivasinya dalam bertugas di SDM. Nah, kami memohon Mas Nurus untuk menjadi narasumber kami. Nah, kemudian selanjutnya boleh Mas Nurus izin memperkenalkan diri dan juga posisi jabatan saat ini Mas Nurus. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Waalaikumsalam jelas ya, Najid ya? jelas. Ya, perkenalkan saya Gus Firdaus. Saya di unitnya di BBPMG Balai Migas, di Ditjen Migas. Jabatan fungsional saya saat ini penyelidik Bumi Madya ya. Tapi untuk jabatan di BLU sendiri di eksplorasi, saya adalah penanggung jawab unit pemasaran teknis. Jadi karena memang kalau BLU harus ada apa, harus ada fungsi pemasarannya ya, karena kita badan layanan umum. Itu aja sih, Jit. Salam Baik kenal Mas. buat teman-teman yang terutama yang di Minerba ya. Minerba semua berarti yang tiga di Minerba ya. Yang Iya tiga Mas. Minerba. Oke. Ya, karena kalau yang di Lemigas udah pada kenal sih ya. Udah pernah ketemu, sering ketemu. Ya, oke. Oke. Jadi Oke. Mas Nurus jabatan fungsional penyelidik bumi. Kemudian ada peran tambahan di Lemmiga sebagai penjamin penanggung jawab unit eh, apa tadi Pemasaran. Mas? Pemasaran. Ya. Jadi Pemasaran. teman-teman setelah ini boleh silakan ada yang bertanya sesuai urutannya. Siapa yang mau duluan? Eh, Silakan. baik. Perkenalkan Pak, saya Arsa dari Minerba. Ya, Untuk pertanyaan pembuka ya Pak. Ya, yang ya. simpel-simpel dulu. Apa sih motivasi Mas Nurus untuk bergabung sebagai ASN khususnya di Kementerian SDM? Untuk Ya, kalau jawaban santainya sih sebenarnya konsistensi sih sebetulnya. Jadi ya dari SD saya negeri, SMP negeri, SMA negeri, Universitas negeri, nah pegawai juga harus negeri gitu ya. Iya benar Itu Pak. konsisten, konsisten. Nah. Tapi kalau secara ini ya motivasinya tuh karena memang background saya tuh geografi ya. Jadi memang sesuai lah SDM itu punya apa ya, punya unit yang memang eh, mewadahi gitu ya, mewadahi sesuai dengan background ilmu saya. Jadi eh, dan waktu itu formasinya tuh ada penyelidik bumi. Jadi saya kira akan banyak ke lapangan ya karena saya dasarnya suka jalan-jalan juga, suka suka kerja lapangan juga. Jadi ya itu salah satu yang memotivasi, wah keren juga dari namanya juga energi gitu ya. Jadi Ih, emang harus strong gitu. Itu sih salah wis. satunya. Oh, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Berarti sesuai background ya Pak, sesuai minat dan Iya, keinginan juga ya Pak. iya. Eh, Mungkin cukup Mas Majid. Iya. Baik, Oke. Oke, yang lain ada yang ya. ingin ditanyakan Izin, ke Mas izin Nurus? Pak Nurus, izin meneruskan pertanyaan. Perkenalkan saya Zanuar dari Minerba.
Nah, mungkin selanjutnya mungkin bisa diceritakan Bapak untuk bagaimana perkembangan karir Bapak selama di SDM itu. Mulai mungkin pertama masuk di penerimaan CPNS sampai sekarang perjalanan karirnya seperti apa? Ya, jadi kalau dari awal, sebenarnya waktu saya tuh masuk di angkatan 2006 ya, jadi udah, wah lumayan, udah lama ya, udah hampir 20 tahun ya. Eh, Terus eh, tahu. nah, dulu pas waktu masuk itu, kita tuh sebenarnya hanya boleh memilih salah satu instansi gitu ya. Dulu saya milih banyak instansi, jadi banyak kementerian lah. Tetapi karena apa? Karena ujiannya di hari yang sama, jadi mau nggak mau harus memilih. Dan waktu itu karena tadi ada formasinya penyidik bumi jadi menarik, yaitu alhamdulillah saya masuk di SDM dan penempatannya di Lemigas. Dulu di Lemigas langsung di kelompok remote sensing dan GIS Geographic Information System ya. Jadi emang sesuai dengan latar belakang studi saya geografi, dan di situ ya karena banyak mengerjakan pemetaan juga, jadi udah sesuai ekspektasi saya sih sebenarnya. Memang ada kerjanya ke lapangan. Jadi eh, kalau dari awalnya kayak gitu ya, di 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 Lemigas. Proyek pertama saya dulu Proyek pertama saya itu langsung eh, ada dulu memetakan potensi tanaman energi jarak ya, tanaman jarak itu di Jogja dan Wonogiri gitu. Kerjasamanya langsung dengan Mitsubishi Research Institute dari Jepang. Itu jadi, wah, baru pertama udah harus melayani atau menemani tamu-tamu dari Jepang ya. Karena kita menemani di lapangan segala macam untuk menservis mereka lah. Mereka mau tahu apa, mereka mau seperti apa. Kita menjadi bridging komunikasi sama petani jaraknya, sama orang-orang sekitar, sama Pemdanya juga. Jadi itu ya sangat berkesan banget gitu pas di awal saya masuk itu. Nah, terus selanjutnya ya memang secara secara pekerjaan tuh alhamdulillah juga saya masih dapat yang apa ya, selaras aja dengan background saya. Saya ada pemetaan fingerprint, minyak dan gas bumi, itu adalah pengalaman offshore saya pertama. Jadi baru pertama kali ke tengah laut ngelihat si apa industri pengeboran minyak di tengah laut, yaitu eh, terus ada juga pemetaan jaringan pipa gas bumi. Dan saya tuh baru sekolah lagi baru di tahun 2015. Jadi agak lama ya, hampir 9 tahunan lah. Setelah itu 2015 sampai 2017, dan saya ngambil juga geografi juga. Nah, itu hitungannya sebenarnya telat sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya saran saya buat teman-teman, kalau misalnya ada kesempatan sekolah ya mending sekolah dulu gitu. Nanti kalau ini ya ngelihat ini. Karena semakin ke sini itu sebetulnya agak jadi semakin sibuk, atau ada hal-hal lain yang memang harus 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 dipertimbangkan gitu. Jadi selama kalau masih baru-baru biasanya masih belum banyak pekerjaan, belum banyak masalah lah dalam tanda kutip ya. Nah, jadi kalau ada kesempatan silakan sekolah. Nah, terus selesai sekolah saya jadi diamanati jadi kepala lab GIS, Lab Geographic Information System. Terus seiring dengan itu ada pergantian organisasi jadi kepala lab geoinformasi itu lebih luas lagi lah sebetulnya kalau diceritakan lebih luas lagi, tapi skalanya masih lab. Dan baru di tahun 2021 ya, setelah pandemi lah, setelah pandemi atau setelah pandemi 2021 dan 2022 saya diamati jadi penanggung jawab urusan marketing, jadi langsung di bawah kepala divisi eksplorasi sampai sekarang. Jadi kalau dari karirnya seperti itu, sebenarnya tidak terlalu cepat juga, tapi ya begitu kalau di Lamigas ya. Eh, tapi di sisi lain juga saya punya tugas jadi tim agen perubahan, ada nggak ya di kemarin? Ah, Kalau mungkin nanti tim agen perubahan, agen of change itu. Tapi dulu SK-nya masih SK Balitbang, sebelum direformasi. Saya nggak ngerti juga sekarang masih belum ada lagi belum ada konsolidasi lagi dari Setjen. Biasanya
periode tertentu ada rapatnya sih ya, ada diskusinya gitu kan. Terus juga jadi tim manajemen risiko Lemigas juga di sini karena setiap unit harusnya ada ya, setiap unit tim manajemen risiko Lemigas. Sama satu lagi, saya di sini juga jadi ketua koperasi pegawai Lemigas. Jadi ya lumayan lah, agak ada beberapa kegiatan lah ya yang saya ini yang saya lakukan sampai saat ini. Mungkin itu sih cara singkatnya, Mas Januar. Siap, Pak. Siap. Terima kasih. Sangat menarik, Pak, karena tadi juga dari yang Bapak ceritakan banyak pengalaman ikut proyek juga ya, Pak. Bisa terjun langsung ke lapangan. Termasuk juga Bapak ternyata banyak aktif eh, mungkin di organisasi gitu ya, atau di jabatan struktural gitu. Jadi memang sangat aktif, Pak Nurus. Terima kasih, Ya, Pak. ya, terima kasih. Baik, Mas Lurus tadi, eh, Mas Lurus kan jabatannya berarti naik terus ya Mas ya. Terus sampai sekarang, terus sekarang jadi dipercaya di ketua koperasi, terus juga jadi agent of change juga. Kira-kira tips apa Mas Lurus yang bisa diberikan kepada kami supaya kami bisa ya kurang lebih mencontoh lah kesuksesan Mas Lurus bisa dipercaya di banyak tempat itu Mas. Ya, sebenarnya kuncinya tuh ini ya, bisa menyukai dan menikmati aja sih pekerjaannya, berusaha menyukai dan menikmati pekerjaan dan perjalanannya. Kan sekarang masih baru gitu ya. Gimana caranya kita menyukai, baik itu apa ya, dari lingkungan kerjanya, selain dari kerjaannya sendiri ya, lingkungan kerja juga harus dibangun enak gitu ya. Gimana caranya kita sama teman-teman ya yang seruangan, apalagi itu yang membangun apa komunikasinya bagus gitu ya. Jangan sampai ada yang rahasia-rahasiaan gitu ya. Nice. Eh, Siap. itu membuat membuat apa ya? Kita tuh nyaman gitu di kantor sehingga Ya. kalau ada kerjaan apapun tuh enak gitu. Terus kadang juga kan kita juga punya ya nanti teman-teman mungkin akan menghadapi kerjaan yang memang tidak sesuai dengan background yang jauh atau hal yang administratif lah. Kayak saya misalnya sekarang di Pemtek, saya kan dulu nggak pernah belajar ya pemasaran. Cuma ya kita anggap aja supaya kita dapat skill tambahan, dapat pengalaman, dan pasti punya networking berbeda. Cuman yang satu lagi kuncinya yaitu kita kita harus berusaha menyukai dan menikmati aja perjalanannya. Dan itu buat eh, se senyaman mungkin ambience-nya di apa di lokasi kerja gitu ya, di tempat kerja kita. Jadi kita tuh selalu bersemangat lah kalau ke kantor ya masih nggak aduh males males gitu. Males orang-orangnya kayak gini ya, males kayak gitu. Nah, itu udah pasti demotivasi gitu. Kalau kayak gitu. Itu sih Majid. Baik, Mas. Berarti harus terbuka dan juga menjaga harmoni antar sesama teman ya, Mas ya. Ya, karena sangat Oke. berpengaruh sekali. Nah, tadi Mas Nurul sudah cerita banyak tentang kegiatannya di kantor dan juga kalau kegiatan selain di kantor, Mas Nurul ada kegiatan lain nggak? Yang tadi kan di kantor udah banyak. Kalau kegiatan lain ya cuman olahraga aja sih. Kebetulan saya suka lari. Cuman dari lari ini sebenarnya menjadi titik gitu ya. Dari titik di mana saya lebih merasa saya tuh kerja kayak ya kerja di SDM tuh lebih berarti gitu loh. Jadi saya tuh lari pas mulai pandemi ya. Hmm, pas mulai pandemi karena emang pilihannya olahraga saat itu tuh cuma lari sama bersepeda karena kan kalau dulu tuh saya senang futsal atau badminton gitu ya. Tapi kan itu harus cari teman ya. Dan di saat pandemi itu kan nggak boleh. Gor ditutup, lapangan futsal Hmm. ditutup, dan hal yang bisa dilakukan adalah olahraga adalah lari sama sepeda aja. Cuman kan kalau sepeda juga saya sudah coba, cuman kan agak dalam tanda kutip lebih ribet karena perlu helm, ada bidonnya air, terus kita harus Hmm. pakai sarung tangan segala macam dengan safety-nya, belum lagi harus bawa apa pompanya kalau ada apa-apa di jalan gitu kan. Sehingga waktu dulu saya memilih lari
untuk olahraga, untuk apa ya, untuk eh, mengisi waktu ya. Cuma kenapa jadi titik itu? Jadi waktu itu saya jadi apa ya, termasuk yang menginisiasi virtual run di ESDM gitu ya, di SDM. Jadi kita punya ada WA grupnya runner gitu, cuman bermodalkan Google Sheet untuk laporan dengan aplikasi lari di saat pandemi itu. Kita punya challenge, kita challenge aja yuk, teman-teman SDM ini, walaupun kita nggak pernah ketemu, belum pernah ketemu karena memang kita komunikasi cuma lewat WA aja waktu pandemi itu. Nggak pernah ketemu, belum pernah kenal gitu, belum pernah ketemu langsung. Ya udah, kita buat challenge-nya, aturannya seperti apa, terus gimana untuk melapor. Ya, alhamdulillah waktu itu antusiasme tinggi karena waktu itu pimpinan yang ada di dalam ada Pak Dadan Kusdiana yang sekjen, ex-sekjen, sekarang sekjenden, baru aja dilantik sekjenden. Terus ada Pak Sugeng juga dulu sempat jadi kepala Badan Geologi ya. Terus ada Pak Nam kalau di Migas tuh direktur eh, direktur Lingkungan ya, teknik Bang. direktur Teknik. teknik. Kemudian ada juga Bu Upik. Bu Upik tuh dulu di bagian umum, sekarang di inspektorat Salon 2. Jadi itu juga ikut jadi peserta. Nah, di sini kita jadi teman-teman termotivasi. Nah, dari situ saya banyak kenal-kenal teman di lingkungan di luar Lemigas lah. Yang dulunya cuman kenal di Lemigas saja, dari semenjak 2006 tuh sampai 2019 saya cuman kenal ya cuman lingkungan Lemigas saja. Nah, dari lari itu sebenarnya saya bisa ternyata apa? Secara networking itu jalan, itu saya bisa banyak kenal dari apa teman-teman di luar Lemigas. eh, jadi si lari itu malah menjadi eh, jadi buat saya punya personal branding lah buat saya sendiri ya. Jadi ketika di SDM ditanya lari, ya paling tidak orang berpikirnya oh ada Nurus gitu gitu. Atau kalau misalnya ketika saya ditanya sama teman-teman gitu, siapa Nurus? Pasti mikirnya oh Nurus yang pelari. Nah, itu salah satu personal branding sih. Jadi ya bukan personal branding, ya bagusnya memang personal branding kekerjaan ya. Nurus yang dirjen gitu misalnya, atau Nurus yang direktur. Oke, itu personal branding, salah satu personal branding. Tapi karena di level saya nggak ini, saya belum di level itu, ya itu saya punya personal branding dari lari. Jadi ketika ketika orang tuh berpikir ketika bilang Nurus, oh si pelari gitu. Nah, itu udah cukup membuat saya inilah ada kebanggaan tersendiri lah. Jadi cukup 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 bisa mengenal banyak orang pelari di KSDM, dan ya mungkin banyak kenal juga sama saya karena sering jadi panitia gitu ya di lari. Itu sih Jit, Ya, kegiatan ya lain. Mas. Ya, luar biasa ya teman-teman. Jadi selain aktif di kantor, banyak tanggung jawabnya, ternyata di luar masih sempat juga ada kegiatan-kegiatan lain yang juga bermanfaat. Kemudian kalau ada yang teman-teman yang lain mau tanya, Debbie mungkin ya? Debbie? Selamat sore, Ah, Mas Nurus. Jadi Ya, perkenalkan Mas, saya Debbie dari Lemigas. ya di Iya, bawah saya lantainya. iya. Baik, Mas. Tadi Mas Nurus sudah jelaskan ya terkait kegiatannya mengenai kerjaan, kemudian selain bekerja juga Mas Nurus mengikuti kesibukan seperti rajin berolahraga. Nah, menurut Mas Nurus sendiri, apakah kebiasaan berolahraga ini bisa mengganggu pekerjaan atau bahkan ini menambah kelancaran dan produktivitas Mas Nurus dalam menjalankan tugas sebagai ASN? Kalau rajin berolahraga sebenarnya apa ya? Si olahraga itu, oh ya, balik lagi, si olahraga itu menjadikan olahraga itu ada apa? Mengatur waktu itu adalah eh, tergantung prioritas kita ya. Termasuk berolahraga. Olahraga itu mau kita prioritaskan atau tidak. Kesehatan itu mau kita prioritaskan atau tidak gitu. Karena semuanya tergantung prioritas. Jadi kalau ada bilang olahraga itu disempatkan, bukan kalau sempat. Ada istilah kayak gitu ya. Eh, jadi sebenarnya
kalau terganggu atau tidak sebenarnya memang ya diatur dan saya selalu komunikasikan sih. Saya punya tim di sini di pemasaran teknis itu. Ya tadi balik lagi kalau kita membangun sesuatu yang harmonis, kita saling komunikasi aja sih sama tim. Misalnya ada kegiatan yang memang perlu, saya lagi cedera nih, saya ke fisio beberapa kali kemarin gitu, ke fisio di jam kerja mungkin atau harus ngelewatin jam kerja gitu. Saya komunikasi, nanti ada rapat jam 1, saya tolong di backup. Sekalian saya juga nanti rapat online sekalian saya juga tadi keluar ya. Nah, iya sempat sebentar Mas. Ya, jadi itu sih membuat lancar. Tapi selain itu si olahraganya sendiri bisa membuat kelancaran pekerjaan kita sebenarnya. Ya, karena kita akan lebih banyak kenal orang gitu ya. Sehingga kalau kita misalnya ya, kita butuh info, butuh data atau minta bantuan, itu akan jadi lebih mudah. Misalnya saya butuh informasi disuruh untuk cari data peta wilayah kerja gitu ya. Kan itu harus ke Pusdatin, ya kan? Ke Pusdatin. Paling enggak kalau kita ada yang kenal, lebih enak. Seseorang yang lebih kenal itu akan lebih enak gitu ya. Untuk komunikasi. Atau kita butuh data apa? Data sumur lah atau informasi apa misalnya besok harus upacara ke Monas gitu kan, kita bisa lebih cepat dapatnya. Terus misalnya apa yang harus kita persiapkan atau misalnya besok ada pelantikan gitu, besok pakai baju apa bingung gitu, yang di kepegawaian belum ada info. Nah, kita bisa cari deh teman yang di sekjen gitu ya, nanyain bisa langsung. Sebenarnya itu jadinya justru dengan rajin berolahraga, punya networking yang lebih luas, kita lebih membantu kelancaran pekerjaan sih sebetulnya. Kalau terganggunya yaitu kita bisa menyikapinya atau dengan komunikasi aja dengan tim. Kita punya tim gitu, punya. Itu sih, Dep. Oh ya, berarti menurut Mas Nur sendiri olahraga ini tidak mengganggu pekerjaan Mas ya, malah justru bisa menambah relasi seperti itu. Ya, kalau olahraga ya tinggal disesuaikan aja. Kalau nggak setelah subuh, cukup 1 jam, setengah jam, 1 jam, jam 6 udah selesai, jam 6 bisa siap-siap, jam 7 nyampe di kantor juga kan, jam 7 setengah 8, kalau pas, atau kalau saya masih ngantar anak, kalau nggak ya kan kita punya toleransi juga sampai jam 9 ya, kalau di SDM ya, dengan konsekuensi nanti pulangnya lebih mundur. Atau kalau tidak ya kalau di Lemigas, karena luas ya pulang kantor kita bisa juga olahraga jam 4, jam 5 gitu, masih bisa oke lah di dalam kantor. Oh, Itu. ya. Yang penting bisa mengatur waktu dengan baik ya Mas ya. Betul. Iya. Baik Mas, saya rasa cukup. Terima kasih jawabannya Mas. Ya, sama-sama, Dedi. Oke, mantap. Kemudian yang lain ada lagi pertanyaan? Mas Alex, Mbak Cynthia, Mas Alex dulu mungkin. Ya, baik, Mas Nurus. Perkenalkan saya Alex dari Lemigas. Jadi, kalau menurut Mas Nurus sendiri kan sering berolahraga ya, dan itu mungkin manfaatnya untuk menjaga kebugaran jasmani. Nah, kalau dari pengalaman Mas Nurus sendiri, dengan kita menjaga kebugaran jasmani itu terhadap kinerja kita di dalam pekerjaan itu seperti apa ya? Oh, iya. Kalau Alex di sebelah ya. Iya, ada eksploitasi. Ya, kalau apa
kebugaran itu ya pastinya tubuh lebih fit sih, pasti lebih semangat untuk lebih untuk bekerja ya. Bahkan beberapa eh, beberapa pendekatan untuk kelancaran kerja tuh saya bisa masuk didahului dengan obrolan tentang olahraga gitu. Jadi kayak ya beberapa klien gitu misalnya ngelihat profil foto profil gitu, Mas lari juga, atau saya suka nanya gitu olahraga yang disukain apa, kadang suka malah lebih klop gitu ya. Jadi emang secara dengan menjaga kebugaran ini emang ya kita jadi lebih enak aja gitu loh untuk menghadapi eh, pekerjaan gitu. Apalagi kalau kerjaan-kerjaan lapangan ya lebih lebih terasa lah, lebih terasa kalau kerjaan di lapangan. Kalau di kantoran kan memang eh, nggak begitu nggak begitu keras ya. Cuman kalau di lapangan itu sangat kerasa banget. Kita lebih kuat, lebih 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 enak lah. Beda gitu. Tetap ada bedanya. Kayak saya sebelum lari sama sekarang setelah lari. Itu masalahnya. Oke, baik Mas. Terima kasih jawabannya. Ya, jadi selain sehat juga bugar itu bikin endurance kerja pertama ya Mas, terutama lagi di lapangan. Ya, Mungkin, karena sehat belum tentu bugar. nah, Ya, oke. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi? satu lagi. Iya, Mas Nurus. Perkenalkan Mas, Ya, saya Cynthia dari Sesdijen Minerba. Ini mungkin ya, pertanyaan Cynthia. terakhir penutup ya Mas ya. Eh, Mas Nurus punya moto hidup nggak atau mungkin goals dalam pekerjaan yang membuat Mas Nurus setiap harinya semangat atau termotivasi setidaknya datang ke kantor untuk melakukan pekerjaan? Kalau punya motivasi sih, motivasi khusus sih enggak, cuman kalau saya sarankan sih berinteraksi lah, kan teman-teman baru ya, berinteraksi lah dengan sekitar lingkungan gitu ya. Berinteraksi lah semua, banyakin kenalan, apalagi melalui olahraga, karena salah satu stress release untuk ngerilis stres saya itu dengan berolahraga gitu, eh, dengan lari. Karena kalau walaupun saya sendiri lari gitu, saya suka sambil dengerin musik, me time lah ya, me time sambil lari. Apalagi kalau misalnya dinas keluar kota tuh bisa kayak mengeksplor sendiri, si lari nggak perlu nunggu teman, nggak perlu ini, ya udah lari-lari aja terus sambil dengerin musik, udah jalan kemana lari kemana, kita punya Google Map, ya udah tinggal lari aja kemana. Kalaupun misalnya misalnya nanti bingung, ya tinggal selama ada Gojek sama Grab aman kan, jadi ya udah gitu sebetulnya. Nah terus kalau kalau di Lemigas sendiri juga banyak fasilitas sebetulnya, cabang olahraga mungkin di Minerba juga banyak sih, teman-teman di Minerba tuh yang lari juga. eh Kalau apa ya yang bisa dilakukan ya itulah, sebenarnya eh, semakin eh, makin nyaman di kantor tuh akan makin nyaman juga menjalani pekerjaan sih sebetulnya. Itu sih sebenarnya yang lebih ini. Dan eh selalu apa ya, eh makin banyak teman itu makin banyak yang bisa dimintain bantuan, atau sebenarnya makin banyak teman itu mungkin, dan kalau makin banyak teman dan kita bugar itu mungkin kita akan punya manfaat ya, akan siap selalu memberikan bantuan. Eh, jadi kalau ada apa-apa, oke, siap gitu, kemana gitu, karena kita selalu kondisinya bugar lah. Iya, itu sih kalau menurut saya. Oh, oke Mas, berarti kita sembari bekerja tetap harus ngelakuin hal-hal yang kita senangi, tapi jangan lupa juga untuk membangun koneksi gitu ya Mas ya. Iya, betul. Koneksi itu penting. eh Berinteraksi lah, itu aja sih. Oke deh, kalau dari saya cukup sih. Terima kasih banyak jawabannya Mas Nurus. Ya, terima kasih Cynthia. Ya teman-teman,
kita udah belajar banyak ya dari Mas Nurus, mulai dari bagaimana kita harus bersikap di kantor, menyeimbangkan dan mengatur waktu, dan juga menjaga kebugaran. Nah, semoga di akhir ini kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Nurus telah bersedia memberikan nasihat-nasihatnya dan juga pengalamannya kepada kami. Dan kami juga mendoakan semoga Mas Nurus sehat selalu dan juga diberikan kelancaran terutama dalam karirnya dan di semua urusannya. Dan juga pesan buat teman-teman sama Mas Nurus mungkin besok kita meet up ya Mas ya di SDM Runners ya. Ya, amin. Oke, Ya, semoga siap. teman-teman juga Majid, Debbie, Alex, siapa? Arsa, Arsa Cynthia, dan siapa? Januar Januar. juga betah ya, betah di SDM dan bisa menyelesaikan tugas di SDM sampai pensiun nanti. Amin, Amin. gitu ya. Eh dengan 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 sukses. Eh Terima kasih juga undangannya dan terima kasih juga menjadikan saya sebagai role model ya. Terima kasih. Baik Mas Nurus, terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali teman-teman juga. Sama-sama. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima warahmatullahi kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih Mas Nurus. Ya, Terima kasih, Mas. ya. Mas Nurul. Ya Mas.